Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azharinisak dalam program Kominfo Newsroom Rabu 8 Desember 2021. Pemirsa, informasi pertama, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan pada Selasa 7 Desember 2021 ke Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dalam kunjungan tersebut, Presiden juga melakukan dialog dengan korban erupsi Gunung Semeru. Dalam kunjungannya ke lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur pada Selasa 7 Desember 2021, Presiden Joko Widodo berdialog dengan korban yang terdampak bencana erupsi tersebut. Warga menceritakan kepada Presiden Joko Widodo bagaimana kronologi erupsi yang terjadi pada Sabtu 4 Desember 2021 lalu. Para korban mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan juga bantuan yang telah diberikan Presiden. Selain itu, untuk mengurangi beban mental para korban, Presiden Joko Widodo ikut bernyanyi dan bercengkrama dengan korban di posko. Tak lupa Presiden juga memberikan hadiah, yakni jaket yang digunakan Presiden Joko Widodo kepada salah seorang korban. Paniknya itu cuma panik abu-abunya itu loh Pak, kan gelap gitu. Posisi habis jam 3 sore itu kejadian abu vulkanik. Hujan dulu? Hujan debu gitu. Hujan? Enggak hujan air? Enggak, Habis itu hujan air Pak. hujan abu yang gelap nih Pak. Hujan abu? Jadi bikin panik, hujan abu, gelap, Jam pinten nih? jam 3 sore. Iya. Terus? Terus disusul lahar nih. Oh, Kalau seandainya mboten suasana gelap, sing mau melarikan diri itu, mau menyelamatkan diri pasti banyak. Gini. Pun semuanya yang sabar dulu. Iya Pak. Oke? Iya, matur nuwun Pak. Nuwun Pak. Nuwun. Yang penting anu kan, lagi kan dar, anu toh, injang wonten. Alhamdulillah. Yang wonten dalu wonten. Pemirsa, informasi selanjutnya, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin melakukan koordinasi dengan Bupati Lumajang terkait dengan penanganan bencana erupsi. Selain itu, Wakil Presiden juga meminta kepada Bupati Lumajang untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan juga kementerian terkait. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin melakukan koordinasi dengan Bupati Lumajang Thorikul Haq terkait penanganan bencana erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Sabtu 4 Desember kemarin. Melalui sambungan telepon, Thorikul melaporkan adanya kendala dalam proses evakuasi korban erupsi Gunung Semeru karena kondisi awan panas dan medan yang sulit, serta beberapa jalur yang tidak bisa dilalui karena sungai tertutup. Thorikul Haq mengatakan pemerintah Kabupaten Lumajang bersama dengan BPBD, BNPB, TNI Polri, relawan dan personel lainnya untuk berfokus pada proses evakuasi penyelamatan terhadap korban dan juga perawatan bagi warga yang terluka. Wapres meminta kepada Bupati Lumajang untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah lainnya maupun kementerian terkait agar dapat mempercepat proses penanganan. Pertama, korban semakin bertambah. Berapa jadi sekarang jadi berapa? Sekarang yang masih terdata di kita 14, tapi terus bergerak Bapak. Jadi karena ada banyak masyarakat yang juga melaporkan suaminya belum kembali, suaminya belum datang. Nah ini kita fokus evakuasi Bapak. Evakuasi ya, betul. Evakuasi, TNI, Polri membantu semuanya. Kita prioritaskan dulu yang manusia, yang jiwa, yang perlu ada percepatan untuk penanganan. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mempersiapkan perangkat penerima sinyal darurat di Posko Semeru. Hal ini dilakukan untuk dapat mempermudah komunikasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Layanan Umum Bakti Kominfo menyiapkan Very Small Aperture Terminal untuk posko-posko bencana letusan Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur.
Perangkat penerima sinyal tersebut digunakan untuk menghasilkan akses internet yang dihubungkan langsung dari satelit untuk daerah terdampak bencana yang tidak terjangkau sinyal telekomunikasi. Upaya tersebut diharapkan bisa memberikan ketenangan bagi masyarakat terdampak, terutama dalam bidang layanan telekomunikasi yang terganggu akibat letusan Gunung Semeru. Berita selanjutnya pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan ke Kabupaten Sintang terkait dengan pembangunan infrastruktur untuk mengatasi masalah banjir. Selain itu, Presiden juga memberikan bantuan terhadap korban banjir. Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat pada Rabu 8 Desember 2021 terkait penanganan pasca banjir di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat sekaligus meresmikan Bandara Tebilian Sintang. Namun agenda utamanya ialah berkunjung ke Sintang untuk meninjau pembangunan tanggul pengendali banjir di Kelurahan Ladang, Kabupaten Sintang untuk jangka pendek dan menengah. Presiden Joko Widodo mengatakan dalam jangka pendek perlu dilakukan pembuatan tanggul yang diisi pasir dengan harapan bisa mengurangi banjir. Untuk jangka panjang perlu dilakukan penanaman pohon bersama dengan masyarakat di daerah aliran sungai agar ada penghijauan kembali di daerah tersebut. Selain itu, Presiden menyerahkan bantuan sosial kepada warga terdampak banjir di halaman Datasemen Kesehatan Wilayah Sintang. Meninjau pembangunan infrastruktur dalam rangka mengatasi banjir ini dalam jangka pendeknya, yaitu dengan membuat tanggul dari YouTube yang diisi pasir yang kita harapkan dalam jangka pendek bisa mengurangi banjir yang ada. Tetapi dalam jangka menengah dan panjang memang ini terjadi. Pertama memang adanya hujan yang ekstrim, tapi yang kedua yang ini perlu kita atasi adalah kerusakan daerah aliran sungai, kerusakan catchment area, daerah tangkapan hujan. Inilah yang juga akan kita siapkan untuk dikerjakan, yaitu penanaman kembali, penanaman pohon, penghutanan kembali, daerah-daerah yang berada di sekitar Sungai Kapuas maupun Sungai Melawi. Informasi terakhir pemirsa, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Johnny G. Plate saat ini menghimbau kepada perguruan tinggi untuk dapat meningkatkan komitmen pembelajaran. Hal tersebut dilakukan agar nantinya setiap perguruan tinggi dapat menghasilkan sumber daya manusia yang lebih kompeten. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Johnny G. Plate ketika menghadiri acara wisuda sarjana dan sarjana terapan Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta secara daring pada Rabu 8 Desember 2021 mengungkapkan hasil studi Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan ada kecenderungan terjadinya ketidakpaduan antara keahlian yang jadi kebutuhan industri dan skill yang dihasilkan dari dunia pendidikan. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan SDM dari segi jumlah, pengembangan talenta digital nasional di institusi pendidikan juga harus dilakukan secara tepat sasaran. Lebih lengkapnya, Menkominfo menyebutkan hal yang dibutuhkan dalam pengembangan talenta digital adalah medium yang komprehensif. Dalam artian, tidak hanya memiliki fasilitas dan kapasitas, namun juga komitmen pengajaran yang memberdaya. Selain itu, perjalanan menuju kesiapan tersebut hendaknya dilakukan kolaboratif dengan perguruan tinggi nasional dan juga internasional terkemuka global lainnya. Transformasi yang terjadi di dunia saat ini turut mengubah lanskap tren kecakapan yang dibutuhkan sumber daya manusia, yakni menjadi lebih digital savvy dan digitally capable. Secara spesifik, kebutuhan kecakapan digital di masa depan akan berfokus pada 3 hal yang dikenal dengan ABC, yaitu Artificial Intelligence, Big Data, dan Cloud Computing. Oleh karena itu,
pengembangan SDM digital menjadi vital untuk dilakukan di dunia, termasuk di Indonesia. Pemirsa, itulah informasi yang dapat kami kemas untuk Anda, dan untuk mendapatkan berita pilihan lainnya dapat Anda saksikan di kanal GPR TV atau melalui sosial media gprtv.id. Saya Mona Azarini pamit, sampai jumpa.